Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Oke, melanjutkan tutorial yang kemarin untuk perbaikan Samsung A10s dalam posisi mati total ya ini. Teman-teman bisa pastikan terlebih dahulu untuk cek kenapa langsung saya fokus di bagian eMMC. Bisa lihat di video tutorial sebelumnya. Linknya ada di deskripsi atau bisa teman-teman klik di pojok kanan atas ya. Dan lanjut untuk video kali ini kita akan coba untuk cek eMMC-nya apakah memang benar untuk eMMC-nya bermasalah ataukah tidaknya. Kita akan coba cek menggunakan UV eMMC Toolbox ya. Oke, kita klik identifikasi untuk eMMC dari Samsung bawaan SMA107F. Kita akan cek untuk Health and Smart Report ya, untuk kesehatannya. Dan ternyata memang saya temui permasalahan di eMMC-nya. Jadi ada rapot merah teman-teman. Untuk memastikan handphone ini permasalahannya di eMMC, teman-teman bisa simak video tutorial sebelumnya. Jadi kalau langsung loncat di video ini akan membingungkan ya. Oke, lanjut, kita sudah identifikasi eMMC-nya, dipastikan untuk Health and Smart Report-nya buruk, kesehatannya buruk. Jadi bisa kita lanjut ya untuk backup terlebih dahulu. Kita wajib untuk backup terlebih dahulu. Dan kita coba catat untuk ROM-nya ini, karena ini 1 bit. Jadi saya akan mencoba untuk membersihkan adapternya terlebih dahulu agar saya dapati untuk sepenuhnya ya 8 bit masuk. Kita cek kesehatan, memang di sini dalam keadaan rapot merah. Jadi langkah selanjutnya kita wajib untuk backup, dan sekarang sudah terdeteksi 8 bit ya untuk datanya. Siap kita backup. Untuk backup user area exclude, untuk user data tidak kita masukkan. Jadi untuk teman-teman pastikan bila mana dapati penyakit eMMC seperti ini harus wajib untuk backup terlebih dahulu. Jangan langsung gegabah ya. Pastikan backup untuk eMMC yang sehat sebelumnya sudah dilakukan dari eMMC yang bermasalah ini. Sudah kita backup, saya sudah percepat. Lanjut, setelahnya kita akan backup untuk user partisinya. Masuk ke user partisi, kita checklist semua yang berwarna ini. Pastikan semuanya terbackup terlebih dahulu sebelum kita masuk untuk eMMC yang akan kita perbaiki ya. Jadi pastikan semuanya terbaca, backup semuanya sudah kita lakukan, baru langkah selanjutnya bisa kita gantikan ataupun yang lain. Jadi wajib untuk backup terlebih dahulu data-data penting seperti teman-teman ketahui. Siap kita coba cek ya, untuk backup user partnya sudah berlangsung, untuk backup user areanya juga sudah saya lakukan. Oke, sudah aman ya. Sudah kita pastikan untuk backupannya berhasil. Lanjut, kita akan coba untuk tutup lagi karena sudah terlalu lama. Jadi saya akan buka kembali UV eMMC Toolbox-nya, dan kita akan lakukan langkah selanjutnya, yaitu kita coba update eMMC firmware ya. Oke, kita akan coba cek terlebih dahulu untuk Health and Smart Report karena permasalahan ada di sini. Jadi teman-teman pastikan ada rapot merah, walaupun untuk lifetime-nya masih dalam keadaan sehat ya. 20-30% device lifetime digunakan. Jadi saya rasa untuk update eMMC firmware masih layak kita coba ya. Kita lanjut untuk factory erase, dan sampai di sini UV-nya stuck, tidak bisa melakukan factory erase. Hanya seperti ini, stuck seperti ini, bahkan tidak bisa saya tutup ya. Jadi saya coba untuk tutup paksa untuk UV-nya,
not respond, dan saya akan mencoba untuk mengulanginya lagi. Kita buka untuk UV eMMC toolbox-nya dan kita akan mencoba lagi untuk factory erase karena permasalahan jelas untuk health and smart report lifetime-nya masih bagus tapi ada keterangan rapot merah. Dan ternyata setelah kita factory erase itu UV-nya stuck ya, tidak bisa melakukan tugasnya. Hanya seperti ini, factory erase dan tidak bisa berjalan. Oke, kalau seperti ini berarti saya mencoba untuk menggunakan SC cetak G3X ya, karena bisa dipastikan teman-teman sudah saya lakukan 2 kali untuk UV eMMC toolbox-nya factory erase tidak berjalan semestinya. Jadi akan coba saya SC cetak tool, klik kanan run as administrator. Kita tunggu hingga SC cetak plusnya terbuka dan saya akan mencoba untuk menghapus factory format menggunakan SC cetak. Saya coba identifikasi device terlebih dahulu, sudah terdeteksi dengan baik. Saya coba untuk Movinan format and reset ya. Seharusnya ini bisa untuk menghapus eMMC dari Samsung A107F, Samsung A10s dan wiping card sudah berjalan. Jadi saya pastikan untuk SC cetak plus ini berhasil ya untuk format and reset. Coba kita deteksi kembali dan ternyata masih ada ya. Ini masih ada ROM yang terdeteksi. Dan saya pastikan walaupun Movinan factory format reset ini saya lakukan, ternyata ROM masih terdeteksi dengan baik. Jadi saya rasa kemungkinan besar untuk factory formatnya tidak berhasil ya. Sekarang kita akan coba untuk dump eMMC firmware-nya, jadi berjaga-jaga bila mana nanti untuk eMMC firmware bawaan dari Samsung ini SC cetak belum ada database, bisa kita dump terlebih dahulu untuk eMMC firmware-nya. Sudah bisa saya backup untuk eMMC firmware-nya, jadi nanti kalau kita reset bisa ya. Jadi setelahnya kita akan coba cek ini untuk properti dari FFU ya. Kalau SC cetak itu formatnya bin, dan ini bisa kita coba untuk merestore firmware factory update-nya. Karena untuk format factory erase-nya berhasil namun ROM-nya masih terdeteksi dengan baik. Jadi saya rasa eMMC-nya write protect ya, atau dalam keadaan tidak bisa kita tulis ulang. Dan untuk keterangan dari SC cetak plus ini apakah eMMC firmware update-nya disupport atau tidaknya, saya coba cari tahu dulu di SC cetak plus apakah untuk eMMC firmware dari Samsung seri ini tersupport atau tidaknya. Ternyata belum ya. Dan bisa teman-teman pastikan kalau SC cetak belum memiliki untuk firmware eMMC-nya, bisa kita backup terlebih dahulu. Sedangkan di UV box-nya itu sudah memiliki ya KMQX 6, sedangkan SC cetak belum. Dan untuk UV-nya formatnya FFU ya, format factory update. Oke, kita lakukan untuk UV eMMC-nya. Jadi saya akan mencoba untuk update eMMC firmware menggunakan UV lagi. Kita buka UV-nya. Sudah terdeteksi dengan baik eMMC-nya, dan sekarang kita akan mencoba untuk membaca eMMC firmware dari KMQX 6. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau di SC cetak plus itu eMMC firmware-nya bin, dan untuk UV itu formatnya FFU ya, format factory update. Oke, proses pembacaan selesai. Ini filenya, bisa kita copy atau kita cut terlebih dahulu. Kita akan mencoba untuk menyandingkan dengan eMMC yang sudah kita baca pakai SC cetak plus ya. Ya, ini dari
UV itu formatnya FFU file, sedangkan untuk isi cetak formatnya bin ya. Langkah selanjutnya ini yang terpenting, kita akan coba untuk update eMMC firmware menggunakan UV. Dan untuk proses pembacaannya seperti tadi, itu untuk berjaga-jaga. Sedangkan ini untuk pembersihan eMMC firmware-nya menggunakan file bawaan dari UV ya, UV eMMC Toolbox. Untuk FFU filenya bawaan dari UV itu sendiri. Sedangkan tadi untuk proses pembacaan hanya untuk backup, untuk berjaga-jaga bila mana gagal saat FFU-nya kita lakukan. Ya, untuk format factory update-nya sedang berlangsung. Apakah bisa kita tengok untuk eMMC-nya berhasil atau tidaknya? Sudah berhasil ya untuk FFU-nya. Untuk update eMMC firmware-nya berhasil, dan sekarang kita identifikasi kembali. Device is not boot enable default. Ini menandakan bahwasanya eMMC-nya memang benar-benar kosong. Kita akan coba untuk factory erase, dan sekarang sudah berjalan teman-teman. Yang tadinya stuck di factory erase sekarang sudah berjalan. Jadi kemungkinan besar eMMC-nya sudah tidak write protect ya, sudah tidak bermasalah lagi. Factory erase sudah bisa kita lakukan, 2 kali saya coba berhasil, dan lifetime-nya juga sudah aman, sudah tidak ada rapot merah lagi teman-teman. Jadi langkah selanjutnya bisa kita restore ya, dan saat ini eMMC sudah dalam keadaan sehat. Langkah selanjutnya kita akan restore yang sebelumnya sudah kita baca untuk eMMC-nya. Jadi langkahnya seperti itu teman-teman. Untuk update eMMC firmware kita lakukan agar tidak terdeteksi rapot merah lagi ya. Untuk penulisan saya percepat, dan setelah ini saya rasa tinggal kita tulis partisinya dan bisa kita pasang ulang ya. Kita identifikasi lagi, tidak kita dapati untuk kesehatannya rusak ya. Ini device partisi 1 enable for boot sudah aman, dan sekarang kita akan restore untuk partisi pentingnya. Oke, setelah selesai untuk partisi penting, kita coba untuk factory reset ya, agar tidak enscript. Setelahnya bisa kita bersihkan juga untuk FRP-nya. Jadi lakukan untuk factory reset dan lakukan juga untuk erase FRP-nya. FRP sudah aman, kita identifikasi kembali untuk user areanya apakah tidak enscript ya, benar. Untuk boot partisi 1 is enable for boot, benar. Untuk kesehatan health and smart report juga sudah benar, tidak ada rapot merah, berarti semuanya saya rasa sudah aman ini. Lanjut, kita akan coba fokus ke eMMC nya, dan setelah ini kita akan coba pasang ulang ya teman-teman. Untuk eMMC yang sebelumnya kesehatannya bermasalah, tidak bisa kita factory reset, dan sekarang sudah bisa kita pastikan benar, sudah aman, baru lanjut kita lakukan pemasangan. Untuk blower setelan angin di 4 ya, untuk heater atau panas di 340 derajat. Seperti teman-teman ketahui, untuk blower itu penggunaan tergantung dari feel ya, atau jam terbang teman-teman juga. Jadi pastikan untuk sering-sering berlatih. Oke, setelah pemasangan saya dinginkan, dan setelah ini kita akan cek untuk handphonenya apakah terdeteksi short atau tidaknya sebelum kita rangkai ulang kembali.
Jadi pastikan terlebih dahulu untuk teman-teman lakukan langkah pengecekan setelah pemasangan IC apapun itu menggunakan multimeter analog kali 1 ya. Bila mana dirasa tidak terdeteksi short, tidak bergerak di salah satu sisi jarumnya, menggunakan kali 1 ohmmeter. Dan saya rasa kalau sudah aman bisa kita lanjut untuk rangkai ulang kembali. Seperti teman-teman ketahui, karena ini handphone Samsung, biasanya kalau setelah perbaikan eMMC-nya itu handphone tidak masuk menunya, akan restart. Saya rasa kalau ini handphonenya nanti hidup akan restart ya, tidak sampai ke menu. Oke, kita akan coba untuk percepat dalam proses rangkainya. Setelah ini kita akan coba cek apakah handphone ini sudah dalam keadaan hidup. Ya, mantap ya, benar. Prediksi saya memang eMMC-nya yang bermasalah. Sekarang handphone sudah hidup. Samsung Galaxy A10s apakah benar sampai ke menu, dan saya rasa memang dalam keadaan restart ya. Oke, lanjut. Setelah ini kita akan coba cek apakah handphonenya bisa masuk ke download mode, karena step selanjutnya kita wajib untuk flash ulang kembali. Untuk handphonenya sudah saya nyatakan berhasil hidup, walaupun kita belum tahu apakah ada permasalahan di bagian jaringan atau yang lainnya. Yang pasti kita coba untuk rangkai ulang kembali, dan setelah ini lanjut di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.